Bunyinya sama seperti suara yang kedua tadi, yaitu suara perempuan yang tertawa cekikikan. Dan perlu saya sampaikan, suara itu sangat mirip dengan suara ketawa kuntilanak. Bunyinya seperti ih 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 ih. Bunyinya seperti itu. Selamat malam sobat malam mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengirimkan cerita-cerita melalui email Malam Mencekam. Dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat sobat MM semua yang terus mensupport, mendukung dan menonton video-video kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat MM sekalian, di video kali ini kita akan mendengar sebuah cerita yang dikirim oleh Pak Asep Suherman di Kabupaten Kerawang. Terima kasih Pak Asep yang sudah mengirimkan cerita ini melalui email kami, dan ini kita akan kisahkan untuk sobat MM sekalian. Seperti apa cerita yang dikirim oleh Pak Asep? Kita ikuti ceritanya. Judul daripada cerita ini adalah Arwah Ruhyati di Pemakaman Sinaraga dekat Lapangan Udara Hussein Sastra Negara. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1997. Perkenalkan, nama saya Asep Suherman. Asal saya dari kota Bandung, tepatnya Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Usia saya sekarang 43 tahun. Kejadian ini kurang lebih pada saat usia saya 19 tahun. Dan sekarang saya pindah ke sebuah kota di Kabupaten Kerawang mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Sobat MM sekalian, pengalaman ini saya alami ketika akan menyelesaikan tugas akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Pada saat itu saya akan menyelesaikan laporan tugas akhir yang ada di program Diploma 3. Menurut arahan dari kampus, saya dan teman-teman terdiri dari 3 kelompok akan melaksanakan praktek kerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Kebetulan kelompok saya ditempatkan di KP1, yaitu kawasan produksi 1, yang bergerak di after sale. Tepatnya saya ditempatkan di ACS atau Aircraft Services, bagian dari finance. Hari Senin kami akan mulai praktek kerja, dan hari Sabtunya kami satu mobil berisi 3 kelompok menuju lokasi. Kami langsung memarkirkan kendaraan di KP2, sementara saya dan 7 orang teman yang diturunkan di KP1 yang lokasinya tepat di depan kawasan atau Jalan Pajajaran nomor 154 Bandung. Saya beserta teman-teman disambut oleh pihak perusahaan dan diarahkan ke sebuah ruangan, di mana di ruangan tamu itu kami diperkenalkan kepada kepala accounting di bagian finance aircraft services. Sambutannya begitu ramah dan kami sangat percaya diri untuk memulai praktek kerja lusa nanti, yaitu tepatnya pada hari Senin. Setelah kami berpamitan, kami menuju gerbang utama karena pada saat itu telepon seluler belum banyak digunakan. Maka kami berjalan kaki menuju KP2. Dan karena letaknya lumayan jauh, kami tidak masalah untuk berjalan kaki. Dari KP1 ke KP2 melewati jalur landas pesawat dan melewati pemakaman yang cukup luas bersebelahan dengan bandara atau tempat landasan pesawat.
Ketika saya dan teman-teman berjalan beramai-ramai, tibalah di daerah Landasan Pacu yang berbatasan dengan makam Sirnaraga dan kebetulan dekat dengan daerah pemukiman warga. Nama pemukimannya adalah Citepus. Karena di kota, kami menganggap bahwa makam yang dekat pemukiman kami anggap biasa saja. Pada saat berjalan itulah saya melihat sosok perempuan. Tepatnya perempuan tersebut membelakangi kami karena kami berjalan belakangan. Karena sifat saya yang sedikit jahil, saya menyuit atau bersiul. Saya ingat kok, perempuan itu berambut pendek sebahu, menggunakan kemeja warna coklat muda, dimasukin ke dalam roknya. Dan roknya itu ukurannya panjangnya selutut berwarna coklat tua, sepatu pantofel berwarna hitam. Melihat aksi jahil saya setelah menyuit atau bersiul ke arah perempuan tersebut, spontan saja teman-teman saya yang bernama Harry menegur. Kemudian dia berkata kepada saya, "Ah, dasar kamu tiap ketemu cewek suka jahil." Itulah kata-kata yang disampaikan oleh dia, yang sampai saat ini saya ingat. Namun saya sudah berpisah dengan teman-teman itu sudah cukup lama sampai saat ini. Pada saat kejadian itu, posisi kami tepat di dekat pemukiman yang bersebelahan dengan makam yang sangat luas itu, yaitu pemakaman Sirnaraga. Saya tidak menyadari itulah kisah yang akan mengawali peristiwa mencekam nanti malamnya. Karena hari Sabtu dan malamnya adalah malam Minggu. Sobat MM sekalian, setelah saya bertemu dengan teman-teman di KP2, kami meneruskan untuk mencari tempat kosan di daerah yang terdekat, yaitu di Citepus, yang ternyata melewati jalan di mana saya pernah melihat perempuan yang saya ceritakan tadi. Kemudian kami menemui ibu kos yang bersedia menampung kami sebagai mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja. Kami ngobrol-ngobrol dengan ibu kos, diceritakan agar jangan sampai dan jangan heran kalau di wilayahnya itu sering terjadi peristiwa-peristiwa yang ganjil. Itulah penuturan dari ibu kos. Saya tidak terpengaruh dengan cerita ibu kos tersebut. Setelah kami melakukan pembayaran untuk kamar kos yang kami tempati, kemudian saya dan teman-teman lalu bergegas untuk pulang. Sobat MM sekalian, setibanya di rumah, saya mencuci mobil yang sudah saya pakai bersama teman-teman tadi. Dan ketika sudah bersih, saya pun menyimpan mobil tersebut ke garasi. Lepas sembahyang Isya, kemudian saya ngobrol dengan almarhum ibu. Kira-kira jam 10 malam waktu itu, atau tepatnya malam Minggu. Sungguh saya tidak mengira peristiwa ini terjadi. Setelah ibu saya berkata bahwa ia ingin tidur dan beristirahat, saya pun pergi ke kamar untuk istirahat juga. Sebelum rebahan, saya menyetel, menghidupkan radio sampai jam 12 malam kurang. Setelah dirasa kantuk, mulai saya mematikan radio, namun belum sampai memejamkan mata. Tiba-tiba dari langit-langit rumah terdengar bunyi geruduk-geruduk. Saya pun terbangun karena kaget dan saya duduk di dipan di tempat tidur. Kemudian saya berpikir, itu mah cuma kucing di langit-langit rumah. Kemudian saya pun rebahan kembali, mencoba untuk menenangkan diri, dan itu yang pertamanya ternyata. Yang keduanya, kejadiannya adalah saya merasakan pendengaran saya seperti tertutupi, ibarat tangan kita yang menutupi dua telinga. Namun itulah awal cerita yang mencekam, karena tiba-tiba untuk kedua kalinya ini
saya mendengar suara perempuan yang tertawa cekikikan di belakang rumah. Kebetulan belakang rumah saya adalah rumah kosong. Akan tetapi saya tidak begitu saja menanggapi pikiran saya. Kemudian saya memeriksa radio, mungkin itu siapa tahu suara itu berasal dari acara radio. Kemudian saya melihat lampu powernya yang warna merah, ternyata sudah padam. Kemudian kabel yang menancap di saluran listrik pun ternyata sudah saya cabut. Setelah itu saya mulai bingung dengan pendengaran kedua tersebut. Jadi apa ya? Nah, sobat MM sekalian, kejadian yang ketiganya adalah setelah saya memeriksa radio dan radio sudah benar-benar tidak aktif, kemudian saya duduk lagi di atas dipan tempat tidur saya. Inilah suara yang saya dengar dengan jelas karena saya memperhatikan suara yang ketiga ini bunyinya sama seperti suara yang kedua tadi, yaitu suara perempuan yang tertawa cekikikan. Dan perlu saya sampaikan, suara itu sangat mirip dengan suara ketawa kuntilanak. Bunyinya seperti ih 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 ih. Bunyinya seperti itu. Suara itu nyaring sekali dan suara itu tepat di depan rumah saya. Setelah jelas terdengar suara tersebut dan saya yakinkan itu bukan suara radio ataupun dari handphone. Karena tahun 1997 itu belum rame atau belum banyak orang yang mempunyai handphone. Kemudian apa yang saya rasakan? Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri dan badan saya terasa menggigil. Kemudian saya pergi ke kamar ibu dan saya membangunkan ibu dan menceritakan suara ketawa kuntilanak tadi. Sejenak kami berdua terdiam. Suasana sangat mencekam. Sebetulnya rumah kami dan jalan raya itu cukup dekat. Jaraknya kurang lebih sekitar 50 meteran lah. Dan hanya terhalang oleh sawah. Biasanya di daerah saya antara Cibiru ke Cileunyi itu kendaraan apalagi kalau malam minggu cukup ramai. Cukup ramai oleh suara hilir mudik angkutan kota atau sepeda motor. Namun pada saat itu hanya suara kami berdualah yang terdengar karena pendengaran kami tertutup seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Setelah sejenak kami berdua terdiam. Kemudian almarhum ibu berkata, "Wah, ini kok sepi sekali ya?" Dan bulu kuduk sampai berdiri. Karena ibu sudah tahu kegiatan saya tadi siang, kemana saja perginya, dia bertanya, "Di mana kamu simpan baju yang kamu pakai tadi?" Saya jawab, "Saya gantung di kamar, Bu." Dan ibu berkata, "Waduh, itu mah ngikut ke kamu," kata ibu. "Cepat rendam ke dalam ember. Jangan lupa pakai air." Kemudian dia berkata, "Di dapur kamu cari cabai kering dan jangan lupa bakar biar asapnya banyak dan menyebar ke seluruh ruangan." Sobat MM, walaupun dengan rasa takut, saya memberanikan diri pergi ke kamar mandi dan saya merendam pakaian saya. Kemudian saya membakar cabai kering atas instruksi daripada ibu, yang asapnya, pembakaran asapnya itu cukup menyengat. Setelah membakar cabai kering dan asapnya sudah menyebar ke seluruh ruangan, saya pun kembali menemui ibu. Kami sejenak kembali terdiam dan lama-kelamaan kami mendengar kembali suara angkutan kota dan hilir mudiknya kendaraan serta klakson sepeda motor yang cukup nyaring. Ibarat kata, botol yang dicabut penutupnya
yang terbuat dari gabus. Semua terdengar normal. Suara binatang malam mulai terdengar karena rumah saya dekat sawah. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 12.40. Hampir 30 menit keadaan mencekam itu akhirnya kembali normal seperti biasa. Setelah kondisi kembali ke keadaan semula, kami kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun sebelum tidur, ibu berpesan agar selalu berdoa ketika akan bepergian dimanapun dan kapanpun. Sobat sekalian, tiba hari Senin, waktunya memulai praktik kerja. Dari angkutan kota menuju kosan, saya berjalan dan melewati tempat di mana hari Sabtu lalu saya melihat perempuan berseragam coklat itu. Saya berhenti sejenak dari lalu larangnya orang yang lewat, tidak saya hiraukan. Dan saya melihat di sekeliling pekuburan atau makam yang luas. Saya melihat sebuah makam. Tepat perempuan itu berjalan dulu, terdapat makam yang masih baru dan tanahnya pun masih berwarna merah bertaburan bunga. Pada nisan itu saya lihat nama yang tertulis dan namanya adalah Ruhyati yang lahir tahun 1975. Saya tidak ingat bulannya dan tanggalnya. Kemungkinan usianya sekitar 22 tahun. Sambil berdoa dalam hati, saya mendoakan supaya beliau diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Saya mengambil hikmah dari peristiwa tersebut bahwa alam gaib itu ada. Sobat sekalian, itulah sebuah cerita yang dikirimkan oleh Pak Asep. Ceritanya sangat menarik. Apa yang kita bisa ambil dari cerita yang disampaikan oleh Pak Asep ini? Pesan moralnya adalah ketika ibunya mengatakan bahwa nanya Pak Asep ini tadi berangkat dari mana, lewat kemana, di daerah mana, dan memakai baju apa. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya menyuruh Asep untuk mengambil pakaian yang tadi dipakai untuk direndam dengan air. Karena menurut pemahaman ibunya mungkin ada satu hal-hal gaib yang menempel di bajunya. Satu solusi yang diberikan oleh ibunya adalah ibunya menyuruh Asep, meminta Asep untuk membakar cabai kering. Otomatis kalau yang namanya kita membakar cabai kering itu sengatannya itu sampai kita bisa batuk. Asap yang ditimbulkan itu memenuhi ruangan-ruangan Pak Asep tadi. Mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi, ide daripada ibunya Asep. Yang jelas dari semua upaya usaha yang kita lakukan, jangan lupa untuk selalu kita mendekatkan diri dan berlindung hanya kepada Allah sematalah. Dimanapun kita berada, dimanapun apapun yang kita lakukan, hanya Allah lah tempat kita meminta dan hanya Allah lah tempat kita berlindung. Terima kasih buat Pak Asep atas ceritanya. Oh ya, dan mungkin juga buat sobat sekalian yang memiliki pengalaman pribadi, cerita pribadi yang cukup horor dan mencekam tentunya, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email malammencekam@story@gmail.com. Nanti tertera di sini. Siapa tahu nanti kisahnya akan kita bawakan atau mungkin Anda akan kami undang ke studio untuk menjadi narasumber. Terima kasih sudah mendukung video ini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan akhirnya sobat sekalian, tetap semangat, tetap sehat. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit mundur. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.